Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita masih di bab tawabi' ya. Sekarang kita masuk ke bab at-taukid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain amin. Bab at-taukid. At-taukidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Bab tentang taukid ya. Taukid itu adalah tabi' yang mengikuti lil muakkad bagi yang dikuatkan ya, fi raf'ihi wa nasbi wa khafdihi, dalam segi i'rabnya berarti dalam rofa, nasab dan jarnya, wa ta'rifihi dan dalam segi ma'rifahnya. Baik, kita bahas pertama ya, ada kata at-taukid. Baik. At-taukid itu lughatan at-taqwiyah. At-taqwiyatu qawwa yuqawwi, memperkuat. Taqwiyah berarti menjadikan kuat. Kemudian dalam istilah, maksudnya secara istilah dalam ulama nahwu, taukid itu ada dua istilah, maksudnya dibagi dua terlebih dahulu. Taukid itu ada dua. Ada at-taukid al-lafzi, at-taukidu al-lafziyu, taukid lafzi. Yang kedua at-taukidu al-ma'nawiyu, taukid ma'nawi. Taukid lafaz dan taukid makna. Yang pertama at-taukid al-lafzi, maksudnya apa? Yaitu yakunu bitakriri al-lafzi wa i'adatihi bi'ainihi au bimuradifihi, au bimuradifihi, dengan mengulangi lafaz. Wa i'adatih sama ya, maksudnya mengembalikan lafaznya ya, mengulangi lafaz tersebut. Bi'ainihi, dengan lafaz tersebut, au bimuradifihi, atau dengan lafaz yang lain tetapi dengan satu makna ya. Kita ambil contoh. Contohnya misal jaa Muhammadun. Dengan kata lain, kita sudah menguatkan Muhammad, bahwa beliau atau dialah yang benar-benar datang. Menguatkan itu dengan mengulangi lafaz yang dikuatkan. Jadi Muhammad di sini badal, taukid untuk Muhammad yang sebelumnya. Maka Muhammad yang sebelumnya disebut al-muakkad ya. Al-muakkad yang dikuatkan. Atau yang Muhammad yang kedua disebut muakkid, bisa taukid ya. Kemudian bisa juga tidak hanya isim ini ya yang diulangi, bisa juga fi'ilnya. Jaa
Muhammadun. Nah, kalau di sini kita mempertegas kedatangan. Kalau yang di atas mempertegas orang yang datang, yang kedua ini mempertegas kedatangan, seperti itu. Bukan zahaba, bukan nama, tetapi jaa, gitu ya, benar-benar datang. Ini dengan mengulangi lafaz itu sendiri. Tetapi boleh juga ya di sini bimuradifihi, atau dengan lafaz kata yang semakna. Contoh, jaa hadara Muhammadun. Datang hadir Muhammad. Maksudnya gimana? Jaa dan hadir itu ya muradif ya. Ada kesamaan, maksudnya benar-benar datang. Gak mungkin dia hadir tidak datang, seperti itu. Kemudian at-taukid al-ma'nawi. Taukid al-ma'nawi ini secara istilah ialah at-tabi'u alladzi yarfa'u ihtimala as-sahwi yarfa'u ihtimala as-sahwi awit tajawuz fil matbu'. Yang pertama at-tabi', yaitu pasti mengikuti matbu'nya ya. Ini masuk ke dalam tawabi' ya, pasti mengikuti matbu'nya, atau disebut muakkad di sini ya. Alladzi, yang yarfa'u, mengangkat ihtimal sahwi, potensi lupa ya. Awit tajawuz, atau majas. Tajawuz itu berlebihan, majas fil matbu', dalam matbu'nya. Kita ambil contoh biar langsung memahami dari segi ta'rif ini ya. Ketika ada seseorang yang berbicara, misal Ja'a al-amiru, telah datang seorang raja ya, pemimpin. Maka di sini itu ada potensi dua. Ada bisa potensi sahwun ya, lupa atau lalai, lupa, atau at-tajawuz. Ini majas. Ketika lupa, mungkin dia itu lupa yang datang itu bukan raja, tetapi misalkan ja'a jaishuhu, maksudnya jaishul amir, maksudnya gitu ya. Yang datang itu ternyata bukan rajanya, tetapi tentaranya, misalkan jaishu al-amiri. Yang datang itu justru tentaranya. Bisa juga tajawuz majas. Tajawuz itu berlebih-lebihan, maksudnya yang melampaui. Bagaimana? Kita itu bisa bilang, misal seseorang bicara ja'al amir itu, dia itu membayangkan bahwa pertama waqi'nya itu telah datang misal sepucuk surat dari raja, perintah kepada para menteri atau bupati suatu negeri. Maka orang itu berbicara ja'al amiru dengan menganggap bahwa sepucuk surat itu sudah memiliki kedudukan seperti al-amir, seorang raja atau pemimpin. Maka dia bilang ja'al amiru, padahal yang datang itu cuma sepucuk suratnya, itu majas ya. Maka di sini mungkin yang tajawuz majasnya itu, yang hakikatnya itu justru misal risalatu al-amir, atau justru yang datang itu cuma utusannya saja,
ja'al amir, tetapi utusannya itu ya dia memajaskannya menjadi al-amir, padahal yang datang itu rasulu al-amir, cuman utusannya saja. Nah, maka adanya taukid ketika kita bilang ja'al amiru, maka kita tambahkan taukid, misalkan nafsuhu, benar-benar dirinya, maka tidak ada kemungkinan jayshul amir, dan tidak pula ada kemungkinan risalatul amir atau rasulul amir, karena sudah datang taukid nafsuhu mengangkat dua kemungkinan ini. Nah, kurang lebih seperti itu kegunaan taukid itu sendiri. Kemudian hukumnya itu hukmuhu, hukum taukid itu yatba'u al-muakkada, yang dikuatkan itu dalam hal apa? Fi i'rabihi wa ta'rifihi. Barusan kita sudah baca wa ta'rifihi. Jadi dalam segi i'rabnya, maksudnya kalau marfu, mansub, majrur, majrur. Misal ja'al amiru nafsuhu, ya harus nafsu karena al amiru. Kalau mansub ra'aitul amiro nafsahu, marartu bil amiri nafsihi. Nah, gitu ya. Kemudian dalam segi ta'rifnya saja, ma'rifahnya saja, tidak bisa kita menguatkan sesuatu yang nakirah, ya. Tidak mungkin kalau al-amiru ma'rifah, nafsuhu juga harus ma'rifah, atau taukidnya juga harus ma'rifah. Dan tidak mungkin kita mendatangkan taukid yang nakirah atau muakkad yang nakirah. Kenapa? Bagaimana kita mempertegas sesuatu yang nakirah. Kurang lebih seperti itu. Baik, silahkan di screenshot ya. Baik. Kalau sudah, kita lanjutkan. Wa yakunu bi alfazin ma'lumatin, dan taukid itu keadaan itu dengan lafaz-lafaz yang diketahui. Wahia an-nafsu, yaitu an-nafsu, wal ainu, dan ain, wa kullun, dan kullun, wa ajma, dan ajma, wa tawabi ajma'a, dan tawabi ajma'a, wahia aktau abtau absau, yaitu aktau abtau absa'u. Taqulu qama zaidu nafsuhu wa ra'aitul qauma kullahum mamaratu bil qaumi ajma'in. Itu contoh dari matannya. Taib. Maka di sini kita akan membahas alfazu at-taukid. Nah, lafal-lafal taukid. Taukid yang mana? Gak mungkin taukid lafzi, karena lafzi itu dengan mengulangi lafaznya, itu berarti at-taukid al-ma'nawi. Ana bagi ya lafaz-lafaznya yang setelah kita barusan sebutkan menjadi 3 saja. Yang pertama an-nafsu dan al-ainu. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ana bagi menjadi kullu. Kullu saja. Yang terakhir ajma'. Ajma'u ya. Nanti ada pertanyaan untuk ustazah semua ya di akhir. Kalau tebak-tebakan lah ya, tebak-tebakan. Kata orang Sunda tata rucingan, tebak-tebakan nanti di akhir. Coba perhatikan ya. Sekali lagi bahwa taukid itu mengikuti atau memperkuat sesuatu yang ma'rifah. Dengan kata lain taukidnya itu harus ma'rifah. Taib yang pertama an-nafsu wal ainu ya. Syaratnya itu an yudhafa, harus diidhafahkan ila dhamirin, kepada dhamir aidin yang kembali. Dhamir itu
ilal muakkadi, kepada muakkad yang diperkuat. Maksudnya gimana? Kita langsung ke contoh, tapi Ana bagi juga menjadi 3 ya. Ketika mufrad yang diperkuat diperkuatnya ya, dipertegasnya, ada bisa juga jamak dan bisa juga musanna. Nah, baik. Untuk mufrad contohnya jaa al-amiru ya, nafsuhu. Jadi kita lihat nafsu ya, kata nafsu. Di sini syaratnya an yudhafa, harus diidhafahkan ila dhamirin, kepada dhamir, berarti nafsuhu ini alha ya. Ini dhamirnya. A'idin yang kembali ilal muakkad, di sini yang diperkuat dipertegas mana? Al-amir, berarti dhamir ini harus sesuai dengan muakkadnya gitu. Nah, ini contoh ketika muakkadnya itu mufrad dan dhamirnya itu kembali merupakan mufrad. Contoh yang berupa jamak, misal jaa ar-rijalu anfusuhum. Nah, maka di sini kalau kita perhatikan, kalau jamak ar-rijal, maka nafsu itu dirubah pula menjadi jamak ya, ja'al amiru nafsuhu, yang tadi mufrad. Kalau jamak pun harus jamak, ja'a ar-rijalu anfusu, di sini asalnya nafsun dirubah menjadi jamak. Kemudian harus bersambung dengan dhamir atau yang didhofan kepada dhamir yang sesuai dengan muakkad, di sini hum, kembali ke rijal. Nah, seperti itu. Sekarang bagaimana kalau musanna? Contohnya, maka kalau musanna yang afsahnya itu, yang lebih fasihnya itu justru jaa, misalkan ar-rajulani, telah datang 2 orang laki-laki, anfusu huma. Perhatikan anfusu di sini pun tidak memakai musanna, walaupun muakkadnya itu rojulani musanna ya. Tetapi yang afsahnya itu di sini lafadznya jama, dan dhamirnya itu harus sesuai dengan muakkad. Nah, seperti itu. Jadi yang afsahnya itu harus jama anfusuhuma. Maka bukan menjadi jaa ar-rajulani nafsahuma misalkan. Ya. Ini asalnya nafsani huma, afsani nafsani ya. Maksudnya 2 diri. Nah, tetapi ketika diidhofahkan ya, ini Durusulullah belum kita sebutkan bahwa hukum idhofah itu, mudhof itu tidak menerima alif lam dan tanwin, dan nun di musanad jamaknya pun dihapus ketika diidhofahkan. Kenapa? Karena nun itu menduduki tempat mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaihnya itu menempati nun, maka nunnya itu dihapus dengan enggak dihapus ya, dihapus sebenarnya, dengan kata lain mudhof ilaihnya itu menempati nun itu ya. Tapi bingung lah. Yang penting ini bukan pula pembahasan dan enggak pula kita bicara seperti ini ya. Anfusuhuma, ini yang benar. Kemudian ada kata kullun ya dan ajma'. Keduanya syaratnya itu hampir mirip dengan barusan ya. Yang enggak hampir mirip lah. Yaitu syaratnya itu kullun dan ajma' itu harus diidhofahkan mudhafun, sebagai diidhofahkan ila ila dhamirin mutabiqin, sama ya. Ila dhamirin mutabiqin lil muakkad. Ya sama. Akan tetapi perbedaannya, kenapa ana bedakan?
An-nafsu al-ainu di sini biasanya bisa untuk 1 atau 2 orang ya. 1, 2 orang jamak. Kalau kullun dan ajma'u ya biasanya untuk lebih dari 1 ya, bentuknya untuk jamak. Nggak bisa, jarang nggak bisa ya. Ja'ar rajulu kulluhu nggak bisa ya. Jadi apa namanya, ajma'u dan kullu ini biasanya untuk jamaah seperti itu ya. Kemudian contoh dari kullu misal ja'al qaumu kulluhum. Telah datang satu kaum seluruhnya ya, seluruhnya. Maka kullu ini harus diidhafahkan kepada dhamir yaitu hum yang sesuai dengan muakkad yaitu al-qaum. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ajma' contohnya apa ya? Ajma' apa ya di dalam ayat Quran ada ya? Ajma', oh dalam Quran ada ya, lupa lagi apa ya? Aduh lupa. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Oh iya. Gimana Ustazah? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un gitu ya. Ah ya. Syukron. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Nah, seperti itu saja ya. Baik. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una. Ini untuk ajma', afwan. Ini contoh untuk ajma'. Nah, seperti itu. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Di sini ada kulluhum, ada ajma'unnya ya. Berarti salah, afwan. Afwan, anal salah ya. Di sini syarat untuk kullu. Nah, syarat untuk kullu dan jami'u. Kalau ajma'u bahasan yang lain. Di sini ya adalah tambahan ya, ada tambahan kalau nggak salah di kitab pun ada ya. Tuhfasaniyah kullun dan jami'un. Syaratnya itu apa? Syaratnya itu harus diidhofahkan kepada dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Jadi misalkan ja'al qaumu kulluhum jami'uhum bisa ya. Bisa jami'uhum atau kulluhum. Nah, seperti itu. Itu syaratnya untuk kulun dengan jami'un. Kalau ajma'un, contoh dalam ayat Al-Quran ini, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una. Baik, di sini ajma'una. Bentuknya jamak juga. Taib. Kemudian di sini disebutkan watawabi'u ajma'a ya. Tawabi ajma'a. Ternyata ajma'i juga ada tawabi'nya. Tawabi ajma' ini disebutkan 4. Maksudnya gimana? Kadang-kadang setelah kita menguatkan dengan kata ajma' membutuhkan kata yang lain yang lebih mempertegas ya. Contohnya ja'al qaumu ajma'una, ja'a tawabi'u ajma' ya. Contohnya ja'a al-qaumu ajma'una akta'u abta'u wa absa'u, berarti akta'una wa abta'una, akta'u wa abta'una absa'una.
Nah, ini tawabi ajma, tapi jarang dan langka digunakan ya. Sama untuk memperkuat seluruhnya intinya ya. Ajmaun, aktaun, abtaun, absaun, seluruhnya. Itu yang dimaksud dengan tawabi ajma ya. Mungkin ingin menambahkan taukid setelah ajma dan tidak datang kecuali setelah lafaz ajma. Baik, ini silahkan di screenshot ya. Ini bahasan tentang apa namanya taukid. Kemudian mohon izin ya untuk membahas badal ya. Mungkin kita agak cepat sedikit, silahkan di screenshot ya. Baik, kalau sudah kita masuk ke badal. Karena percepat di badal. Kita masuk ke pembahasan al-badal. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babu al-badal. Idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Ketika isim diganti dengan isim yang lain atau fi'il dengan fi'il yang lain, maka mengikutinya pada seluruh i'rabnya. Baik. Al-badal. Al-badal ya. Al-badal lughatan secara bahasa itu al-iwad ya. Pengganti sama ya. Badal. Kalau secara istilah at-tabi'u al-maqsudu bil hukmi bila wasithah. Al-maqsud bil hukmi bila wasithah. Tabi' al-maqsud yang dimaksud bil hukmi dengan suatu hukum bila wasithah tanpa pelantara. Taib. Kita langsung ya. Gampang sebetulnya ya. Hukumnya itu yatba'u al-matbu ya, atau al-mubdal minhu dalam kurung al-mubdal minhu fi jami'i i'rabihi. Ana ambil contoh misal ja'a Ahmadu abuka. Ini fi jami'i i'rabihi. Kalau Ahmadu marfu, abuka juga harus marfu. Contoh yang lain, ra'aitu Ahmada abaka harus mansub juga. Marortu bi Ahmada abika. Nah, seperti itu contohnya ya. Fi jami'i i'rabihi, dalam i'rab seluruhnya. Kemudian wahwa ala arba'ati aqsamin. Jadi badal itu dibagi menjadi 4 ya. Berarti kita bahas anwa'u al-badal. Macam-macam dari badal. Badalu syai' minasy-syai'. Asy-syai' minasy-syai'. Atau sering disebut al-mutabiq. Badal mutabiq ya. Kemudian badalu ba'di minal kulli, al-ba'du minal kull. Kemudian badalul istimal, al-istimal. Dan yang terakhir badalu al-ghalat. Nahu qalika qama Zaidun akhuka wa akaltu ar-raghifa thuluthahu wa nafa'ani Zaidun ilmuhu wa ra'aitu Zaidan al-farasa aradta an taqula al-farasa fa ghalita fa abdalta Zaidan minhu. Nah, baik, kita akan bahas dan kita fahami dari matannya secara rinci. Nanti bisa dibaca matannya. Ana akan bahas macam-macam seluruhnya dan terbahas apa yang dimaksud di dalam matan al-ajurumiyah. Macam-macam dari badal, pengganti ya. Telah datang Ahmad, bapakmu gitu. Sama ya. Ahmad itu adalah bapakmu. Ja'a
Ahmadu abuka. Nah, badal itu ada dibagi menjadi 4, asy-syai' minasy-syai' atau badal mutabiq. Kapan disebut badal syai' minasy-syai' atau badal mutabiq? Itu an yakuna, badalnya itu harus an yakunal badalu, berarti ya ainal mubdali minhu. Kita harus ketahui ja'al amiru abuka, maka abuka di sini disebut badal, maka yang diganti itu disebut mubdal minhu. Maka badal mutabik itu badalnya itu harus ainal mubdal minhu, harus badal itu sendiri atau mubdal minhu sendiri. Maksudnya itu saja ya, maksudnya jenisnya. Di sini kan abuka Ahmadu abuka, siapakah abuka? Ya Ahmadu, siapakah Ahmadu? Ya abuka. Seperti itu. Kemudian contohnya yang barusan ja'a Ahmadu abuka ya. Kemudian al-ba'du minal kul. Nah, kalau ini an yakuna al-badalu juz'an. Nah, kalau tadi kan bisa dibilang badal itu seluruh dari mubdal minhu. Kalau badu syai' minasy, badalnya itu harus seluruh, bisa bilang seluruh dari mubdal minhu. Kalau badal ba'du minal kulli, badalnya itu harus juz'an minal al-mubdal minhu. Badalnya itu harus sebagian dari mubdal minhu. Contohnya hafiztul Qur'ana nisfahu, misal. Saya telah menghafal Al-Quran setengahnya. Maka setengahnya ini adalah badal min kul, sebagian dari nisfahu itu sebagian dari Al-Quran. Seperti itu. Kalau abuka ini adalah seluruh dari Ahmad. Kalau nisfahu ya juga sebagiannya ya. Maka nisfahu itu sebagai badal ba'du min kul. Yang ketiga badal al-ishtimal. Kalau badal ishtimal itu an yakuna al-badal wal mubdal minhu irtibatun bi ghairi al-kulliyah wa al-juz'iyah. Nah, badal itu badal dan mubdal minhunya itu diantaranya itu harus ada irtibatun, ikatan, bi ghairil kulliyah, bukan seluruhnya, wal juz'iyah, bukan pula sebagiannya. Jadi bukan badal syai' minasy-syai', bukan badal ba'du min kul, akan tetapi ada kaitan, bukan setengah, bukan bagian, bukan pula seluruhnya. Contohnya gimana? Contoh a'jabani Zaidun khuluquhu. Zaid telah menakjubkanku, apanya? Khuluquhu, akhlaknya. Maka di sini khuluq akhlaknya itu bukan sebagian dari Zaid, bukan pula seluruh dari Zaid, tapi ada kaitan antara akhlak dan Zaid. Kalau dulu di Sudan sering disebut yang tidak kasat mata ya, biasanya ya, yang tidak kasat mata masuk badal al-ishtimal. Kemudian yang terakhir badal ghalat. Maka badal ghalat ini berdasarkan jenis kesalahannya dibagi menjadi 3. Yang pertama al-bada, yang kedua an-nisyan, yang ketiga al-ghalat. Maksudnya al-ghalat itu sama ya, salah.
karena kesalahan, diganti karena salah. Nah, sebab-sebab salahnya itu bisa disebut al-bada, kesalahan itu karena nampak, ya. An-nisyan, lupa. Ghalat itu keceplosan lah. Contoh Anda bilang contohnya itu satu ya. Tetapi misalkan jaa Zaidun Amrun. Di sini misal Anda contohkan badal al-bada ya. Nampak. Anda bilang jaa Zaidun, telah datang Zaid. Tetapi setelah dekat ternyata bukan Zaid, ternyata Amr. Maka Anda bilang langsung Amrun gitu. Jaa Zaidun, setelah mendekat Amrun. Itu nampak dari kejauhan itu Zaid, tetapi setelah dekat Amr. Kemudian an-nisyan, lupa ya. Ketika Anda bilang jaa Zaidun, ternyata Anda baru ingat yang datang itu bukan Zaid, ternyata Amr. Jaa Zaidun, terus Anda ingat Amrun. Kemudian yang terakhir al-ghalat ya. Al-ghalat, kalau ghalat ini maksudnya keceplosan sabqul lisan ya. Contoh, ana tuh mau bilang jaa Amrun tetapi ana keceplosan bilang Zaidun. Jaa Zaidun Amrun. Nah, kurang lebih seperti itu ya sebab-sebab dari al-ghalat itu sendiri. Baik, inilah macam-macam dari badal dan hukum-hukumnya mengikuti mubdal minhu atau matbunya dalam seluruh i'rabnya. Baik, silahkan di screenshot ya. Baik, Ana cukupkan untuk kajian malam ini. Mohon maaf untuk kurang lebih 15 menitnya ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.